Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini dalam Sersan Sukses episode ke-17. Khusus Sersan Sukses kali ini kita tidak live. Kenapa? Karena pada hari Minggu malam di Jakarta terjadi masalah dengan listrik mengingat salah satu gardu PLN yang besar katanya bermasalah sehingga provider internet saya juga bermasalah dan saya tidak bisa mengadakan live streaming. Provider kedua saya tidak bermasalah, bisa connect, tetapi speednya juga down. Nah, ini juga saya rekam langsung, tetapi tidak ada editing, artinya langsung saya upload, mengingat hari Senin market sudah open dan saya menganggap penting untuk memberikan review serta forecast 1 minggu ke depan dari mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 6, apalagi hari Selasa lusa akan ada Pilpres Amerika. Oke, sebentar kita intro dulu. Yes, market minggu lalu didominasi oleh kenaikan US dollar terhadap semua mata uang dan juga termasuk komoditi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ini pernah saya ungkapkan juga pada Selasa dan Rabu dalam belajar trading 15 menit, kemudian juga dalam live trade di hari Kamis jam 20 malam di tiap Kamis ganjil. Yang pertama adalah tidak terjadinya deal berkaitan dengan stimulus Amerika. Memang secara eksplisit tidak ada informasi mengenai tidak adanya deal tersebut. Tetapi saya sudah kemukakan bahwa ternyata salah satu pejabat DPR menyatakan bahwa sidang akan ada lagi 8 November, artinya dari Senin lalu sampai dengan tanggal 7 tidak ada sidang yang dimaksud 7 November. Berarti secara logika saya membaca bahwa berarti tidak ada deal berkaitan dengan stimulus tersebut karena sidangnya baru ada tanggal 8 kembali. Sedangkan tanggal 8 itu sudah melewati Pilpres. Sehingga sekali lagi deal mengenai stimulus tidak terjadi sebelum Pilpres, melainkan terjadi setelah Pilpres. Market memaknainya ini dengan kembali ke yang disebut dengan risk off ya, safe haven. Jadi dolar, kemudian juga beberapa mata uang lain, tapi pada utamanya adalah dolar, menjadi pilihan menarik sehingga market banyak membeli dolar sehingga dolar menguat. Yang berikutnya adalah mengenai isu
Dan ternyata benar, itu juga sudah saya kemukakan di dalam belajar trading 15 menit, bahwa Prancis melakukan lockdown. Breaking news hari Minggu, hari ini, ternyata Jerman juga melakukan lockdown berkaitan dengan COVID. Berarti masalah COVID ini masih belum berkurang, masih belum beres, dan berlanjut. Itu juga alasan kedua, akhirnya market memborong dolar, dan itu seperti kejadian Maret awal-awal COVID, di mana ada ungkapan cash is the king. Cash is the king, yang dimaksud cash adalah dolar indeks itu sendiri, risk off. Kemudian juga efeknya pasar saham jatuh kalau tidak salah 2 hari berturut-turut dari mulai Kamis Jumat. Untungnya saham Indonesia libur karena cuti bersama, jadi belum ketahuan entah hari Senin mendatang. Kemudian juga statement dari BOC, Bank of Canada, itu menyatakan akan tetap melakukan stimulus, dan market membacanya lebih ke arah dovish. Demikian juga dengan statement dari Lagarde sebagai gubernur banknya ECB. Jadi intinya hal itulah yang membuat dolar menguat, sementara euro, pound sterling, Canadian dollar, Australian dollar, New Zealand semuanya melemah, termasuk gold. Lantas bagaimana soal Pilpres Amerika? Sebelumnya saya sudah menguraikan ya. Jadi bukan sebuah hal yang baru saja dari bulan Agustus. Nah, ini saya perlihatkan sedikit mengenai review Agustus dalam Sersan Sukses, di mana dari Agustus ini yang episode ke-9 tanggal 30 Agustus, saya sudah membicarakan mengenai Pilpres Amerika, peluang Biden, kemudian juga peluang Trump. Di sini bersambung di Sersan Sukses September. Nah, ini bisa Anda lihat sekaligus kalau Anda cek di kanan atas Anda, itu ada tulisan I. Di situ kalau Anda klik, ada playlist mengenai Sersan Sukses. Dari mulai Agustus sampai September, saya bicara mengenai Pilpres Amerika. Boleh direview sedikit. Pada prinsipnya, kebijakan Trump adalah seperti misalkan menjanjikan pemotongan pajak dan deregulasi lebih lanjut untuk stimulasi ekonomi. Jangan lupa, hari Kamis kemarin, ternyata GDP Amerika mengalami kenaikan yang luar biasa. Tadinya minus 31 kalau tidak salah, menjadi plus. Tadinya mengalami kontraksi, akhirnya menjadi ekspansi. Ini merupakan sebuah prestasi yang luar biasa dari Trump, dan ini juga menjadi bekal di dalam Pilpres Selasa tanggal 3 mendatang. Berarti Trump bisa membuktikan bahwa dia bisa melakukan recovery, walaupun baru beberapa data saja, tetapi sudah menunjukkan bahwa ada kemajuan. Dan kalau kita bicara kebijakan ekonomi Trump, tentunya dia akan meneruskan dari sebelumnya. Waktu pemilihan presiden tahun 2016, pada saat dia berhadapan dengan Clinton, Trump juga mendorong agar pabrikan atau manufaktur di luar negeri kembali ke Amerika, dan itu akan dilanjutkan lagi programnya Make America Great Again. Jadi program itu pasti berkesinambungan dengan membalikan pabrikan-pabrikan Amerika dari cungko umpamanya kembali ke Amerika. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau pabrikan-pabrikan Amerika itu mendirikan pabrik di Vietnam, China, dan lain sebagainya, maka bisa menimbulkan efek pengangguran di Amerika.
Kemudian Trump juga programnya meningkatkan kerjasama perdagangan global, melakukan investasi besar dalam infrastruktur, membangun energi Amerika. Nah, kalau misalkan Biden terakhir bicara tidak akan membangun industri energi, khususnya energi lama seperti oil. Kemudian juga sudah jelas-jelas Biden akan menggelontorkan stimulus yang lebih besar, sehingga dampaknya berpotensi dolar akan langsung jatuh. Sebetulnya kalau arah dolar ke depan, presidennya siapapun sama saja, tapi mungkin jangka pendeknya dulu nih sementara. Kemudian kalau bicara mengenai kebijakan moneter, itu tentunya wewenang yang dilakukan oleh bank sentral. Dan dari Agustus September saya sudah uraikan lengkap. Anda bisa tonton playlist yang di kanan atas ada tulisan I itu. Selanjutnya juga saya memperkirakan, dan itu bisa salah, bahwa Trump akan menang. Nah, bisa salah sekali lagi, tetapi saya memperkirakan Trump akan menang, dan itu juga sudah saya uraikan di dalam Sersan Sukses Agustus dan September. Saya juga mengeluarkan fakta berdasarkan salah satu sumber bahwa 75% incumbent atau petahana Presiden Amerika itu terpilih kembali. Sama juga tentunya sentimen-sentimen yang dibangun oleh Trump yang buat sebagian masyarakat Amerika menjadi nyaman, yaitu tadi nasionalismenya itu, Make America Great Again. Nah, selanjutnya sekarang kita membahas forecast kira-kira bagaimana 1 minggu ke depan. Saran saya, hari Senin dan Selasa itu jangan trading dulu. Kenapa? Karena analisa teknikal semuanya bisa bubar, semuanya tergantung Pilpres Amerika. Pilpres Amerika kan biasanya kan tanggal 3 pagi, berarti kira-kira Selasa malam Indonesia. Koreksi jika saya salah, karena perbedaan waktu Amerika dengan Indonesia tuh sekitar 11 sampai 12 jam. Jadi, tahan diri untuk tidak entry dulu, mengingat market sama sekali secara teknikal sulit untuk dibaca. Tetapi, jika Anda tetap mau entry karena ada waktu 1 hari, hari Senin menuju ke hari Selasa Pilpres tersebut, maka entry-lah dengan lot yang terbatas dan menginput stop loss, karena bisa saja terjadi lonjakan-lonjakan yang luar biasa dan tidak ada penyebab yang utamanya. Kira-kira seperti itu saran saya. Tradinglah dengan bijak. Kalau memang Anda ingin sekali entry, tentunya tetap berdasarkan analisa teknikal yang berpotensi akan semakin akurasinya mengecil karena efek dari Pilpres tersebut, dengan lot yang Anda tekan serta menginput stop loss. Oke, kita sekarang lihat dulu ke chart. Ini terusan dari chart yang sudah saya sampaikan dalam live trade dalam Sersan Sukses minggu lalu, di mana saat ini 1 minggu terakhir, kalau kita lihat H4 ya, ini 1 minggu terakhir dolar mengalami penguatan dan berpotensi kembali turun jika hari Senin nanti tidak bisa menembus EMA 100 ini, atau selanjutnya jika ditembus akan kira-kira ke tertinggi ini. Jadi menguatnya terbatas secara teknikal. Dan sekali lagi saya katakan, ini semua bubar dikaitkan dengan Pilpres Amerika tersebut. Jadi masih ada potensi kenaikan, tetapi itu pun terbatas. Ini kira-kira resistennya EMA 100 ini kemudian tertinggi sebelumnya. Oke ya. Dan sebelumnya sudah saya katakan juga ada potensi bahwa dolar indeks akan menguat, dan menguatnya itu masih dalam kerangka koreksi selama dia tidak membentuk new high yang baru yang di atas ini. Ingat, kalau dia
akan berbalik tren jadi naik, maka dia harus membentuk high yang di atas ini. Konfirmasinya supaya terjadi double analisa, boleh juga di atas EMA 200 ini kelak. Jadi ada high yang menaik, ada low yang juga menarik. Kalau saya memperkirakan setelah Pilpres nanti, kembali lagi, jika Trump menang, maka ada potensi USD akan menguat. Jika Biden yang menang, ada potensi dia akan menggelontorkan stimulus yang lebih besar, USD kembali melemah. Oke, sekarang kita masuk ke gold. Kita lihat dulu dari monthly, ini juga masih bekas chart sebelumnya. Jadi alangkah baiknya Anda juga menonton video YouTube saya yang sebelumnya. Oke, kenapa kita lihat monthly? Karena hari Senin nanti tanggal 2 itu merupakan pembukaan candle monthly yang baru. Tuh ya. Jadi wajar kita lihat monthly, weekly. Weekly-nya juga hari Senin pembukaan candle baru W1. Kemudian juga monthly-nya juga hari Senin pembukaan baru. Lanjut. Jadi kalau kita lihat tren gold jelas masih kuat naik ya. Candle ini ya, untuk dia berbalik tren jadi turun harus di breakout candle ini nih. Ini kan seperti nanti inside bar ya, diharapkan ada closing candle di atas ini jika dia mau terbang, atau closing candle di bawah ini jika dia akan menuju turun. Nah, jadi monthly-nya kalau kita lihat masih sangat kuat potensi untuk terjadi kenaikan. Penurunan ini sifatnya koreksi. Langsung saja kita turunkan ke daily ya. Nah, sebelumnya saya sudah memberikan trendline ini kepada Anda di Tersan Sukses, kemudian juga di live trade hari Kamis lalu, silakan Anda cek. Dan ingat, ini berhasil di breakout sehingga trendline ini pada akhirnya berfungsi sebagai support, dan waktu hari Kamis support ini, demikian juga Rabu, pernah diuji untuk di breakout ke bawah tapi gagal. Ini. Oke. Kemudian juga kalau kita lihat potensi gold ini kan ada membentuk pattern descending triangle ya. Nah, ini. Dan ini seperti pola double bottom, atau bisa juga inverse head and shoulder, di mana ini bahu kiri, ini kepala, ini bahu kanan. Jadi ini ada potensi kenaikan selama satu, tidak berhasil membreakout trendline ini ke bawah. Kedua, tidak berhasil membreakout low ini sehingga terbentuk pola double bottom, atau nggak usah sampai ke sini. Ini juga ada trendline, dia langsung hari Senin nanti atau hari Selasa kembali naik. Kalau saya memperkirakan, dan sekali lagi bisa salah, hari Senin atau minggu depan gold akan menguat. Kenapa? Mengingat
ini sudah mengenai area support. Area supportnya terdiri dari trendline, kemudian juga EMA 100, memang di breakout, tapi kembali lagi di breakout ke atas. Yang ketiga, ini ada low sebelumnya, berpotensi membentuk double bottom, dan bisa juga inverse head and shoulder. Jadi sekali lagi, saya memprediksi kemungkinan minggu depan gold akan menguat. Menguatnya sampai mana? Kalau kita kembali lagi ke melihat history high low, maka berpotensi menguatnya sampai ke sini. Di dalam sersan sukses kemarin, minggu lalu, saya sudah mengingatkan Anda untuk jangan melakukan aksi buy dulu walaupun trennya naik, mengingat rewardnya kecil. Nah, minggu depan, kalau misalkan ada closing candle H4 atau H1, boleh Anda melakukan aksi buy jika ada closing candle membentuk pattern chart yang reversal, bullish engulfing atau bullish pin bar, atau membentuk itu tadi, inverse head and shoulder, dan lain sebagainya. Demikian untuk gold. Kita langsung ke Euro USD. Euro USD secara monthly itu sebetulnya ada penurunan atau trennya menurun. Kenapa? Karena ini high, ini high, ini high, ini high, ini high, kemudian juga ini high. Puncak-puncaknya menurun secara monthly. Oke? Dan ini didukung fundamental jika lockdown berkepanjangan di Eropa. Sudah dimulai dari Jerman sebagai negara terbesar di Eropa, terbesar ekonominya maksudnya, kemudian juga Prancis. 1 dan 2 negara terkuat terbesar ekonominya sudah melakukan lockdown. Jadi, ini bisa mendukung pergerakan secara teknikal di monthly yang masih trennya menurun. Oke, sekarang kita turunkan ya. Ini ya menurunnya jelas ya. Kita turunkan langsung jadi D1 untuk mempersingkat waktu. Ini ada potensi membentuk pola yang disebut dengan double bottom. Jika low ini di breakout ke bawah, maka Euro USD ada potensi kembali lagi turun sesuai dengan tren di monthly-nya, tetapi di daily-nya masih naik ya. Dan jangan bingung. Ingat, tren bukan garis lurus. Ingat, tren ada major trend, secondary reaction, dan minor. Sekarang kalau misalkan ini di breakout, jadi ini benteng yang menentukan, maka target penurunan Euro USD bisa sampai ke sini. Ini. Atau ini juga bisa menjadi area ya. Mungkin kita bisa pakai ini. Nah, ini. Jadi area dia, dan kebetulan di sini juga ada EMA 200 sebagai EMA terakhir yang menjadi support di bawah. Jadi kalau ini di breakout, ini krusial, maka berpotensi ke sini. Sebaliknya, jika ini tidak berhasil di breakout, ada potensi kenaikan. Kalau kita bicara D1, saya hide dulu. Ini H4 ya, ini ada bearish engulfing, mungkin kita lihat. Nah ini bearish engulfing. Jadi di A4D1 ini juga merupakan low sebelumnya sehingga berpotensi membentuk pola
double bottom, ingat area base, area demand itu sering terjadi tapi tidak pasti di area low sebelumnya juga. Area low sebelum yang saya maksud adalah bisa dia shadow-nya menuju bodinya. Jadi low sebelumnya bisa level, bisa area. Level itu satu harga, area itu merupakan zona. Nah ini potensi penurunannya ke sini ya. Jadi yang mau nge-sell tahan dulu. Kenapa? Karena reward-nya sedikit. Lebih baik terkonfirmasi breakout ini. Yang mau buy, tunggu dulu. Karena belum ada tanda-tanda reversal. Kalau di gold, di H4 sebetulnya sudah ada. Itu bedanya antara Euro USD dengan gold. Silakan Anda cek gold di H4. Oke, kita kembali lagi misalkan ke D1. Ya. Ini ada kemungkinan dia naik. Kenapa? Karena ini sudah memasuki yang disebut dengan oversold. Ini, sorry, oversold betul. Ya, ini overbought. Saya kadang suka kebalik ya. Nah, kalau misalkan ini naik, maka terjadilah yang disebut hidden bullish divergence. Ini kesininya menaik, ini kesininya menurun. Jadi ini ada potensi membentuk hidden bullish divergence selama ini tidak di breakout. Dan potensi kenaikannya itu kira-kira yang terdekat tentunya ke sini. Sini ya. Kenapa ke sini? Karena kalau dia naik ke sini, maka ini berpotensi menjadi head and shoulder. Jadi biasanya head and shoulder terjadi pada saat dia menuju ke top sebelumnya. Top sebelumnya kan ini. Kemudian sebelum dia ke sini, ternyata ada top juga di sini. Jadi kalau misalkan dia naik, ada potensi ke sini. Dan ingat, karena D1, maka akurasinya kalau ada potensi misalkan head and shoulder itu cukup besar terjadi ya. Nah ini kira-kira begini ya. Nah ini yang disebut dengan head and shoulder. Nah ini. Oke. Dan ini. Ya, sebagai tambahan informasi, Anda yang sudah trading tapi tidak merasa ada kemajuan atau masih rugi terus, dan Anda butuh mentoring atau butuh pelatih, karena yang penting adalah mentoringnya. Karena metode, baik itu trend, support and resistance, serta entry itu semua ada di YouTube. Tetapi kenapa orang tidak sukses-sukses? Mungkin karena tidak memiliki mentor. Jadi buat Anda yang ingin memiliki mentor, silahkan mengikuti coaching trading tenang senang Forex Gold secara online start tanggal 7. Tinggal 2 seat lagi atau 1 seat kalau nggak salah. Buat Anda yang mau memulai trading supaya tidak babak belur duluan, saran saya mengikuti coaching di mana Anda memiliki pelatih dan memiliki komunitas. Sekali lagi saya hanya menyampaikan informasi, dibawa santai dan enak saja. Jika Anda butuh pelatih, maka Anda boleh ikut coaching yang lifetime support, berbayar tapi disupport seumur hidup, dan Anda memiliki mentor, Anda memiliki komunitas yang benar. Tetapi jika Anda merasa mampu untuk bisa menghasilkan dari aktivitas trading, ya nggak usah cari pelatih. Jadi dibawa enak saja. Nah ini
Kira-kira ya. Selama dia tidak breakout ini. Kalau dia breakout ini, maka dia berpotensi menuju ke sini. Nanti kalau ada peluang, skenario entry-nya akan saya sampaikan di TradingView. Ini kira-kira Euro USD. Kemudian terakhir 4 saja, GBP USD ya. Jadi dolar indeks sudah, gold sudah, Euro USD sudah, dan GBP USD. Kalau misalkan kita lihat monthly, sebetulnya sama atau mirip dengan Euro USD. Ini high, ini high, ini high yang semakin menurun. Oke. Jadi long trendnya masih turun. Dan kita turunkan di D1. Kalau di D1 ini sebetulnya agak meragukan. Kenapa? Karena dikatakan turun pun memang ini satu turun, ini satu turun, ya. Tetapi mesti ada konfirmasi bahwa dia harus juga nanti menembus ini. Baru terjadi pembalikan tren ya. Jadi kalau misalkan dia ke sini, tuh ya. Berarti kan dia kan di bawah ini nih. Nah ini loh. Di bawah ini ya. Dan ini bisa kita jadikan area, sorry. Nih, kita jadikan area saja nih. Ini high ini. Kemudian low ini. Cukup tipis ini. Nah ini. Oke, nah kalau ini berhasil di breakout, maka sebetulnya confirm dia turun. Jadi ceritanya nanti bisa begini. Nah, confirm dia turun. Mirip dengan Euro USD tadi ya. Jadi ini krusial. Untuk dia balik tren di daily jadi turun, dia harus breakout ini. Oke. Kemudian kalau dia naik, perhatikan ini sebetulnya sudah ada potensi hidden, sudah ada potensi head and shoulder, di mana ini bahu kiri, ini bahu kanan, dan dia turun. Tetapi penurunannya itu masih tertahan di support ini. Nah ini. Jadi dia harus membreakout ini, baru dia ke sini. Itu kira-kira forecast map-nya. Oke, begitu dia breakout ini, maka balik tren. Kalau dia tidak mampu membreakout ini juga boleh kita tambahin ya. Kalau dia tidak mampu membreakout trend line ini dan juga EMA 200 ini, maka ada potensi dia naik lagi. Naiknya kemana? Ke sini. Sorry, ke sini dulu. Ini bahu kiri, ini bahu kanan. Kalau ini misalkan tidak berhasil di breakout ke atas, maka dia kembali turun dan menguji ini. Ingat, salah satu aktivitas trading itu adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu momentum. Momentum apa? Breakout atau tidak? Oke? Kira-kira forecast map GBP USD seperti itu. Oke, sekali lagi tolong diperhatikan hari Selasa ada Pilpres Amerika. Anda masih ada kesempatan untuk entry berdasarkan teknikal hari Senin, tetapi setelah itu biasanya lebih ke arah sentimental. Jika misalkan Anda tetap ingin entry, tekan lot, input stop loss. Kemudian jika Anda ingin spekulasi, spekulasinya juga terukur. Jangan trading swing, lebih baik scalping, ambil 20-30 pip keluar, karena pada saat Pilpres biasanya pengalaman saya market akan sangat
fluktuatif. Yes, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Dan tetap lakukan trading yang aman, nyaman, serta profit sampai tujuan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jika sudah subscribe, tolong Anda share supaya semakin banyak orang yang tercerahkan. Jangan asal depo, buka akun real, akhirnya babak belur, nanti menyalahkan trading forex gold atau brokernya. Kemudian juga Anda like jika Anda suka video ini, dan jangan ditonton jika Anda tidak menyukai video ini. Bantu saya supaya saya bisa mengedukasi bangsa ini sehingga memiliki kecerdasan finansial yang baik, serta bisa memanfaatkan peluang-peluang dalam kaitannya dengan COVID, kemudian juga WFH dan lain sebagainya dalam dunia trading forex gold secara benar. Terima kasih, sampai berjumpa di Selasa Rabu malam jam 7.15 menit, lanjut mengenai tren. Kemudian juga hari Kamis di Zumpa FBS di jam 19 malam. Terima kasih, Nofri Simanjuntak.